Keadilan. Ya, pada video kali ini saya akan membicarakan tentang keadilan. Tapi saya tidak akan menafsirkan tentang apa itu keadilan. Saya tidak akan menjelaskan, memaparkan, membedah teori keadilan ataupun konsep-konsep keadilan. Saya tidak akan melakukan hal tersebut ataupun saya tidak akan mendefinisikan apa itu keadilan karena saya pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Pada video kali ini saya hanya ingin berimajinasi tentang keadilan karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang apa itu keadilan dan itu membuat saya merenung. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil renungan saya yang hanya sesaat dan saya pikir belum cukup matang. Tapi barangkali nanti saya menyebutkan beberapa nama atau mengutip beberapa nama, ya harap maklum karena pada dasarnya saya juga tidak memiliki pengetahuan apapun. Tapi sebelum memulai video kali ini atau sebelum saya berimajinasi tentang keadilan, bolehlah buat kalian yang ingin mentraktir saya kopi, langsung aja klik linknya di bawah ini, sudah saya cantumkan di bawah. Buat kalian, khusus buat kalian yang ingin mentraktir aku kopi, mentraktir saya kopi, biar nggak ngantuk barangkali kan, biar tetap semangat dalam berkarya, boleh kalian langsung aja klik link di bawah ini. Barangkali teman-teman seringkali mendapatkan ilustrasi tentang sama rata dan keadilan. Perbedaan antara sama rata dan keadilan. Ya, seperti pada gambar di atas atau di kanan atau di kiri, terserah nanti ngeditnya di mana. Ya, seperti pada gambar, entah nanti ngeditnya di mana. Barangkali teman-teman seringkali melihat ilustrasi seperti gambar tersebut. Dalam beberapa sudut pandang, dalam beberapa kasus saya setuju dengan hal tersebut, tapi dalam beberapa kasus lain ada yang perlu kita renungkan, ada yang perlu saya renungkan terhadap ilustrasi tersebut. Sebenarnya kedua hal tersebut menurut saya bisa dikatakan sama-sama adilnya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan saja yang pertama nih, yang pertama ketika kita memberikan kotak yang sama, jumlah kotak yang sama pada setiap orangnya, maka itu juga bisa disebut adil jika kita meninjau, jika kita melihat dari sudut pandang pendistribusian kotak belibet. Jika dilihat dari sudut pandang pendistribusian kotak, tentu saja itu adil. Satu orang mendapatkan satu kotak. Sudut pandang pendistribusian kotak, pendistribusian barang itu adalah hal yang adil. Meskipun ada orang yang akan mengatakan, oh itu nggak adil, karena satu orang bisa melihat, yang dua lainnya nggak bisa melihat, gitu kan. Ya, kembali lagi, itu hanyalah masalah sudut pandang. Dan gambar yang kedua pun bisa dikatakan adil. Mungkin itu nggak adil dari sudut pandang pendistribusian kotak. Ketika kita memberikan kotak sesuai dengan, ketika ada 3 orang anak dengan tinggi badan yang berbeda, dan kita memberikan kotak kepada mereka dengan jumlah yang berbeda, ya itu bisa dikatakan adil juga. Itu bisa dikatakan adil juga dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan. Sehingga dari 3 orang tersebut yang memiliki tinggi badan yang berbeda, mereka sama-sama terpenuhi kebutuhannya untuk menonton ya apa, sepak bola atau pertandingan apa tuh kalau digambar nih. Nah, itu sama-sama adilnya kalau menurut saya. Yang pertama itu adil dari sudut pandang pendistribusian kotak, dan yang kedua itu adil dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan. Itu menurut saya. Barangkali kalian punya pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar. Ambillah contoh lain. Misalkan saya memanggil 2 orang anak. Satu anak orang kaya, satu anak orang miskin, misalkan ya. Kemudian mereka saya minta untuk pergi ke kota B, untuk tinggal di kota B selama 1 bulan. Sebagai uang saku, mereka nggak boleh bawa apa-apa, kecuali uang saku yang saya berikan. Dan saya memberikan mereka kepada 2 orang anak ini, yang satu anak orang kaya, yang satu anak orang miskin, masing-masing 2 juta rupiah. Yang secara hitung-hitungan finansial, 2 juta ini udah sangat cukup untuk hidup di kota B. Masing-masing 2 anak ini, masing-masing saya kasih 2 juta, 2 juta. Ya, perintah, kalian 2 orang anak ini, pergilah ke kota B, hiduplah di sana selama 1 bulan. Ini saya kasih uang saku 2 juta, 2 juta. Akhirnya berangkatlah mereka ke kota B.
si anak orang miskin menunggu nih, ini misalkan ya, menunggu bis ke arah kota B, menunggu bis ekonomi dengan senang, dengan gembira, karena dia si anak orang miskin ini sebelumnya barangkali belum pernah memegang uang sebanyak itu. Barangkali dalam kehidupan bulanannya dia tidak pernah menghabiskan uang sebanyak itu kan. Kemudian si anak yang kedua, anak orang kaya nih, dia menunggu bis patas menuju arah kota B sambil menggerutu, sambil marah-marah kan, dengan rasa jengkel, dengan rasa dengan mencaci saya barangkali ya kan, ini orang gila nih, masa saya disuruh hidup di kota B selama 1 bulan tapi cuma dikasih bekal, dikasih uang saku 2 juta rupiah, yang mana cukup gitu kan. Nah, dari dua ilustrasi ini barangkali saya telah adil jika dilihat dari pendistribusian uang kan. 2 orang anak manusia saya suruh hidup di kota B dengan uang yang sama. Saya berikan uang yang sama dan yang menurut hitung-hitungan saya ini udah cukup 2 juta. Saya adil dong memberikan 2 orang anak manusia 2 juta, sama-sama 2 jutanya. Tapi dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan barangkali saya nggak adil. Karena si anak orang miskin ini dia merasa terpuaskan, dia merasa cukup dengan uang itu. Tapi si anak orang kaya ini dia tidak terpuaskan, bahkan dia menggerutu, dia mencaci maki, dan ya akhirnya dia jengkel. Ya, dari sudut pandang pendistribusian uang mungkin saya adil, tapi dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan saya nggak adil. Barangkali seperti itu. Sedangkan segala sesuatu yang melahirkan kesakitan dan ketidaksenangan, maka disitulah ketidakadilan. Keadilan itu ada 3. Keadilanmu, keadilanku, dan keadilan itu sendiri. Barangkali teman-teman pernah atau mungkin sering juga mendengar kalimat itu, yang saya sendiri tidak tahu kalimat itu berasal dari mana, tapi mungkin salah satu hal yang melatar belakangi lahirnya kalimat itu adalah seperti yang ilustrasi yang saya contohkan tadi, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada dimensi-dimensi dari keadilan itu sendiri. Ada dimensi yang terlihat dan ada dimensi yang tidak terlihat dari keadilan itu sendiri. Ada dimensi rasa yang tidak terlihat itu. Makanya untuk mencapai suatu keadilan barangkali membutuhkan keseimbangan itu. Keseimbangan antara keadilan, dimensi keadilan yang terlihat dengan dimensi keadilan yang tidak terlihat. Kalau katanya Epicurus, seorang filsuf Yunani, keadilan itu sebenarnya bergantung pada yang namanya kesepakatan. Jadi selama kedua belah pihak sepakat, selama masyarakat sepakat, selama lingkungan yang ada sepakat, maka disitulah terciptanya keadilan. Tentu saja kesepakatan ini tanpa ada unsur paksaan ya. Berarti keadilan berbeda-beda dong di satu tempat dengan tempat lain. Ya, mungkin seperti itu. Jika kita mengacu pada kesepakatan, maka keadilan itu berbeda-beda di tempat satu dengan tempat lain. Karena kesepakatan di tempat A, di lingkungan A, di masyarakat A, belum tentu merupakan hal yang disepakati di lingkungan B, di masyarakat B. Tentu saja itu akan menciptakan suatu keadilan yang berbeda. Dan memang seperti itu keadilan, sangat subjektif, sangat relatif gitu. Kalau kita mengacu pada yang namanya kesepakatan itu tadi, keadilan bergantung pada kesepakatan. Tapi sebenarnya tidak perlu dipertentangkan juga, karena dalam Epikureanisme itu mengatakan bahwa ada standar objektif, yaitu keadilan harus ditujukan untuk kepentingan hidup bersama. Nah, itu poinnya, kesepakatan yang ditujukan untuk kepentingan hidup bersama. Maka ketika ada salah satu pihak yang tersakiti atau tidak senang, maka ya, atau hanya menyenangkan salah satu pihak saja, ya maka itu bukanlah keadilan. Secara luas, saya sendiri memandang keadilan sebagai segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, atau segala sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini. Mengapa demikian? Karena bagi saya adalah orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu maha adil. Saya percaya itu bahwa Tuhan maha adil, dan apapun yang bergerak di muka bumi ini, apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu adalah atas seizin Tuhan. Karena kita tidak memiliki daya apapun untuk melakukan apapun tanpa izin dari Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak akan mampu beraktivitas jika kita tidak diberikan daya untuk beraktivitas oleh Tuhan. Saya tidak akan mampu membuat video jika saya tidak diberikan daya untuk membuat video oleh Tuhan. Kalian tidak akan mampu melakukan like, comment, subscribe, share. Lakukan itu coba, kalau kalian masih hidup. Nah, kalau kalian berhasil melakukan itu, artinya
Tuhan telah mengizinkan kalian untuk melakukan itu, karena ya kalian telah diberikan daya untuk melakukan hal tersebut. Namun yang harus diingat bahwa kalian juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Dan saya ulangi bahwa Tuhan itu maha adil, maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah keadilan yang sejati. Apakah yang dilakukan para koruptor itu adalah keadilan? Apakah kejahatan itu keadilan? Dan apakah terlahir miskin itu adalah sebuah keadilan? Ya. Lalu apakah nggak perlu dilawan? Tentu saja perlu. Secara luas, kejahatan-kejahatan itu menjadi adil ketika ada yang melawannya, ketika ada yang memberantasnya, ketika ada yang mencoba untuk mengurangi ataupun membasmi kejahatan-kejahatan itu tadi. Karena kalau semuanya baik, 100% udah baik, nggak ada lagi kejahatan, ya nanti akan banyak sekali timbul masalah-masalah baru gitu kan. Contohnya saja, misalkan saja kejahatan-kejahatan di dunia itu hilang. Apa yang akan terjadi? Masalah-masalah baru timbul. Jaksa kerjanya apa? Karena semua udah baik, nggak mungkin ada kejahatan, jaksa nganggur. Polisi mau ngapain? Pengacara mau ngapain? Hakim mau ngapain? KPK mau ngapain? Makin nambah banyak pengangguran lagi nanti jadinya kan, karena profesi-profesi itu hilang. Karena profesi-profesi yang melawan ketidakadilan, profesi-profesi yang melawan kejahatan itu hilang. Maka makin banyak pengangguran, makin banyak timbul masalah baru lagi dong nanti. Begitu juga dengan miskin. Secara luas adanya orang miskin itu juga merupakan bentuk keadilan. Karena kalau semua orang terlahir kaya, semua orang udah kaya, itu nanti malah makin repot lagi. Yang kita kalau udah kaya semua orang di dunia ini kaya, sedekahnya ke siapa? Ya kan? Kementerian Sosial kerjanya apa gitu kan? Direktorat Penanggulangan Kemiskinan kerjanya apa? Kalau semua sudah kaya, yang kerja siapa? Kalau nggak ada yang kerja, produk-produk yang kita makan, produk-produk yang biasanya kita konsumsi itu akan dihasilkan dari mana? Nggak ada yang kerja, semua udah kaya, nggak butuh uang. Dan yang paling penting, kalau semua sudah baik, semua kejahatan tidak ada, semua sudah baik, semua sudah kaya, semua sudah sejahtera, nggak ada lagi keburukan-keburukan, nggak ada lagi kemiskinan karena semua sudah kaya. Yang paling repot nanti saya kalau mau nyalon presiden, cari visi misinya di mana? Wong semua udah baik gitu kan? Semua udah tertata, semua udah baik, nggak ada lagi kejahatan, nggak ada lagi orang miskin. Ya cari visi misinya dari mana nanti? Nggak punya bahan buat visi misi dong. Secara pengetahuan luas, semua yang terjadi itu adalah bentuk keadilan. Karena Tuhan maha adil. Tapi mengapa seringkali kita merasa diperlakukan tidak adil? Seringkali kita merasa ada ketidakadilan. Karena kita, utamanya saya, itu masih memiliki yang namanya ego. Masih sering mementingkan diri sendiri, masih memiliki sifat keakuan yang selalu ingin mendapatkan lebih barangkali, yang selalu ingin diunggulkan, masih memiliki sifat keakuan. Mungkin itu. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Woi, bagi dong, gak adil loh. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.